Jadi untuk materi kedua yang berjudul apositif ini adalah apa? Jadi kalau kemarin Kingsley sudah menjelaskan tentang frase, ya. Apositif adalah sebuah kata benda dalam bentuk frase atau a noun phrase yang menerangkan atau mereparase kata benda dalam bentuk frase yang lain. Nah, seperti apa itu? Seperti apa itu? Pasti teman-teman kalau cuma baca doang memang agak rumit ya, tapi kita harus tahu contohnya dulu. Contohnya, Buffalo Bill itu adalah sebuah noun phrase yang mana terdiri dari Buffalo sama Bill, koma, siapa itu Buffalo Bill? Nah, a famous frontiersman, ya, a famous frontiersman, koma lagi, operated his own Wild West show, gitu. Jadi untuk Buffalo Bill ini sebagai subjek utama, a famous frontiersman itu hanyalah sebuah APP atau apositif yang menjelaskan noun sebelumnya. Betul. That's why ada dua koma di sini. Dan koma kedua setelahnya pasti dalam bentuk verb. Nah, verbnya ini kebetulan dalam bentuk verb kedua. Gitu, karena menjelaskan seorang tokoh ya. Gitu, guys. Susunannya seperti apa? Subjek plus verb. Tapi setelah subjek di sini ada ini tadi apositif yang menjelaskan tentang Buffalo Bill. Dan untuk keterangannya di sini, apositif itu selalu mengikuti sebuah noun. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu apositifnya itu didahulukan. Contohnya, a famous frontiersman. Siapa sih? Oh, Buffalo Bill. Operated his own Wild West show. Gitu. Jadi Buffalo Bill subjek, operated itu verbnya, his own itu objeknya. Jadi apositifnya itu ditaruh di paling awal, APP ya, singkatannya apositif itu APP. Jadi bisa. Kalau misalnya ada apositif itu ditaruh di depan, berarti komanya cuma satu. Gitu. Karena apa? Karena subjeknya nggak kepisah sama verbnya. Jadi subjek sama verb itu langsung ketemu, jadi nggak butuh koma lagi. Oke guys, dari sini sudah dipahami ya. Selanjutnya, apositif are, jadi apositif adalah reduce adjective clause. Jadi adjective clause yang di-reduce. Reduce itu dikurangi ya. Jadi seperti apa itu? Yang mana terdiri dari kata kerja to be. Nah, verb to be itu tahu kan ya apa aja itu ada is, am, are. Nah, ini bentuk pertamanya atau was, terus were, ya, seperti itu. Kemudian, bagaimanapun juga, unlike adjective clauses, tidak sama seperti adjective clause yang utuh maksudnya. They do not contain a marker or a verb. Jadi, they itu maksudnya si adjective clause. Jadi, adjective clause yang di-reduce itu tidak ada penanda atau kata kerja. Itu seperti apa ya maksudnya? Kalau teman-teman bingung ya kita langsung membahas contohnya. Oak, which is one of the most durable hardwoods, is often used to make furniture. Nah, ini adalah adjective clause beneran gitu. Adjective clause yang belum di-reduce. Jadi oak itu adalah subjeknya. Kemudian dikasih keterangan tambahan, tapi bukan dalam bentuk noun phrase. Seperti ini kan noun phrase ya, a famous frontiersman itu noun phrase. Tapi ini bentuknya itu kalimat. Karena apa? Karena ada verb. Ya, verb to be ini tadi ya, to be ini tadi. Oke. Nah, di sini ada penghubungnya. Oke. Kenapa kok ada penghubungnya ya? Karena ada dua verb is, itu verb.
is ini juga verb. Gitu. Makanya di situ ada penghubung. Nah, kembali lagi, ini adalah apositif dalam bentuk kalimat. Gitu. Makanya disebut adjective clause karena apa? Karena ada penghubungnya. Penghubung which. Which is one of the most durable hard word. Yang mana gitu ya, salah satu dari gitu. Otomatis, apakah verb is itu adalah subjeknya ok gitu ya? Bukan, tapi subjeknya is itu adalah subjek yang digabung sama which ini. Nah, which itu kata gantinya dari si ok itu. Jadi nggak mungkin diulangi ok lagi. Ok, subjek, is itu baru verbnya. Gitu ya. Jadi ok is often used to make furniture. Gitu. Jadi itu adalah eh, sebuah nama hardwood ya, salah satu nama kayu gitu, kayu namanya oak. Oke, ini namanya adjektif beneran. Nah, selanjutnya kalau adjektif yang di reduce sekarang, adjektif yang di reduce itu seperti contoh yang ini ya. Karena apa? Karena tidak ada penghubung antara kalimat yaitu which, 5W1H yang sudah Misri jelaskan kemarin ya, sebelumnya ada that. Kemudian ada apa lagi ya? Which dan teman-temannya ya. Nah, itu. Nah, oh, one of the most durable hard work. Di sini tidak ada penghubungnya ya. Dan verb to be-nya juga nggak ada. Jadi dia langsung verb is. Of is often used to make furniture. Jadi ini namanya apositif yang mana awalnya dari adjective clause di reduce menjadi penghubungnya hilang, is-nya juga hilang. Gitu. Di soal TOEFL nanti juga kita akan melihat soal-soal yang modelnya itu subjek diikuti apositif yang sangat panjang, ya. Nah, selanjutnya ini apositif are usually separated from the rest of sentence by commas. Nah, maksudnya adalah apositif itu biasanya dipisah oleh koma gitu. Jadi dipisah di antara dua gitu ya, dua koma, but koma karena ada s-nya ya antara dua koma, but short apositive usually names are not. Jadi kalau apositif yang pendek nama mungkin ya itu biasanya tidak, biasanya ya. Oke, kita langsung ke contoh sekarang. The national road, comma, of the first highways in North America, comma, connected the East Coast to the Ohio Valley. Ada yang tahu jawabannya mana? Halo. Ada yang tahu nggak jawabannya mana ini, guys? Miss maaf tuh kalau salah ya Miss, C kayaknya. Oh, C ya. Saya maafkan kalau salah. Nggak perlu minta maaf ya. Jawab aja, nggak apa-apa salah ya. Feel free, guys. Feel free. Oke, C ya. Oke. Ada yang lain selain C? Yang A, Miss. Which one? Oke, Alpha. Which one? Oke. Oke, kita bahas bareng-bareng kenapa kita nggak boleh pilih A, B, C, atau D gitu ya. Kalau kita pilih apa dulu ya enaknya? Kalau kita pilih delta. Oke, kita pilih delta sekarang. Was itu adalah verb ya, verb. Berarti kalau kita isi was di sini, apakah setelahnya ada verb lagi? Karena satu kalimat konsepnya seperti yang sudah pernah Misli jelaskan di pertemuan pertama di Zoom, itu sama dengan satu verb. Ya,
Kalau dua kalimat itu sama dengan dua verb plus satu conjunction atau penghubung antar kalimat. Di sini ada was lagi nggak? Ada was lagi. Ada verb lagi nggak? Was itu termasuk verb ya. Karena dia keluarga dari to be ya. To be itu keluarganya verb ya. Setelah itu, Kayak gini setelah nih. koma di sini ada verb lagi nggak? Jadi saya parenting lagi biar anak sama orang tuanya juga dapat. Jadi kegiatan itu dipakai sama minggu. Karena kan biasanya orang kerja kan, Senin sampai Jumat. Nah ini tuh timing loh buat bonding antara orang tua dengan anak. Aduh, ada yang diskusi di dalam forum ya. Wah. Connected, Oke, Miss. iya, Connected verbnya. connected. Oke, good. Ini verb juga ya. Oke, verb kedua. Jadi ada berapa verb? Ada dua, was sama connected. Kalau memang ada dua verb, berarti harus ada satu conjunction dong. Ada nggak conjunction dalam satu kalimat ini gitu? Ada nggak? Hmm? Conjunction itu apa kemarin? Penghubung antar kalimat ya. Kayak dalam bahasa Indonesia itu sama kok sama bahasa Inggris itu. Sama aja. Bahwa kayak gitu ya. Tetapi yang mana seperti itu. Bagaimanapun juga itu penghubung antar kalimat. Ayo, ada penghubung antar kalimatnya nggak di ini contohnya? Hmm? Halo? Halo? Ada nggak? Aduh, mau bilang enggak, takut salah. Mau bilang iya, apalagi. Gitu ya. Nggak apa-apa guys, salah feel free ya. Biar Miss Lip tahu teman-teman itu sudah paham atau belum ya. Jadi Nggak ada, untuk di Miss. sini, oke, jadi tidak ada conjunction-nya di sini. Otomatis verbnya cuma ada connected aja. Berarti yang dibutuhkan di sini bukan verb ya teman-teman. Jadi salah kalau kita pilih was ya, salah. Kita coret. Kalau kita pilih Bravo dulu ya. Ini ada it. It itu kan noun ya. Nah, nounnya jatuh sebelum verb. Berarti dia sebagai subjek. Was itu sebagai verb. Jadi, ada dua verb di sini. Ada was lagi. Gitu. Jadi, salah. Nanti jatuhnya kurang conjunction juga ya. Kemudian, kalau kita pilih A. Which itu termasuk conjunction nggak? Termasuk penghubung antar kalimat nggak? Which itu? Iya, masuk. Iya, termasuk ya. Jadi Ya. 5W1H dan teman-temannya itu termasuk penghubung antar kalimat. Jadi kalau ada conjunction harus apa? Ini harus ada dua verb, sedangkan Ya. di sini verbnya cuma satu. Jadi alfa juga salah gitu. Jadi yang benar Charlie. Karena apa? Karena ini nggak ada subjek, nggak ada verb, nggak ada conjunction. Jadi sudah benar ya. One off ya, one off. Oke, ada yang mau ditanyakan, guys? Jadi untuk keterangan tambahannya, kalau kita menemukan kata-kata one off ya, ini keterangan tambahan aja ya, plus plural noun. Nah, kenapa? Karena salah satu dari pasti yang lebih dari satu. Lah, plural noun itu apa di sini? Ini highways ya, gitu. Jadi sudah terlihat kalau one di sini sudah ada semua nih di A, B, C. Jadi istilahnya kayak menipu gitu ya. One off gitu. Tapi yang kita nggak bakalan ketipu kalau sudah tahu konsep satu kalimat sama dua kalimat ya. Oke, so far so good. No question? No? Ya Allah. Kita lanjut ya. Nah, exercise-nya teman-teman, jangan lupa dikerjakan di Google Form ya. Jadi kan Miss Li itu nge-share link itu linknya khusus untuk latihan aja.
ya. Jadi teman-teman diharapkan untuk sudah, misalnya ya hari ini nggak bisa, besok boleh. Waduh, besok udah ketumpuk sama materi baru lagi, nggak apa-apa besoknya lagi, nggak bisa lagi besoknya lagi terus ya. Soalnya nggak pernah misli kunci ya. Feel free ya. Dan di dalam Google Form itu teman-teman nggak harus seperti ini ya, PDF seperti ini enggak ya. Sudah misli kasih kunci jawabannya sekalian. Jadi teman-teman langsung tahu, oh ternyata ini salah, yang benar ini gitu ya. Jadi enak belajarnya mandiri tapi santai. Jadi nggak harus ngeprint ya, langsung aja pakai Google Form belajarnya. Ini sudah disediakan latihannya, nanti tinggal cari tahu kunci jawabannya dan pembahasannya misal disediakan di video. Oke. Nah, selanjutnya di pertemuan ketiga, Misli nge-share tentang verb ya. Oke, di verb ini sudah belajar belum? Aduh, Miss, di lesson 2 aja belum, apalagi lesson 3 gitu ya. Coba, Misli pengen tahu siapa aja yang sudah belajar verb, ayo. Baru baca-baca, Miss. Miss Deda, oke. Lumayan ya, Miss ya, baru baca-baca ya, belum mengerjakan nggak apa-apa. Iya, Miss. Ada wawasan lah ya. Ada lagi nggak, siapa lagi nih yang sudah baca tentang materi 3, yo? Baru nyoba scroll doang, Miss. Fauzan baru nyoba scroll yang tadinya belum baca materi kedua. Oke, lumayan lah ya, agak diperhatikan itu materinya ya. Jangan-jangan ikut kelas nantinya cuma numpuk file aja ya, numpuk file apa? Linknya aja. Aduh, jangan sampai lah guys. Jadi kalau bisa itu dicicil sebisanya. Wah, kasih apa sih? Waktu luang lah minimal 1 hari 10 menit aja ya. Mm-mm. Ups, oke, Miss Li jelasin ya. Wait, seperti ini. Verbs itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kata kerja ya. Tapi kan sudah Miss Li jelasin kemarin verb itu apa ya. Jadi verb itu semua keluarga verb. Nah, semua keluarga verb termasuk apa? Auxiliary. Auxiliary verb. Yang nggak paham sama auxiliary verb, nanti bisa googling lagi lewat lewat Google ya. Lewat mana? Atau lewat PDF ya, atau lewat apa aja lah. Yang penting teman-teman mencoba untuk mencari apa sih auxiliary verb ya. Karena kalau kelas auxiliary verb itu ada di kelas grammar basicnya Miss Lee, itu biasanya ada Miss Lee buka kelas biasanya ya. Khusus kelasnya Miss Lee aja tapi. Kemudian untuk selain auxiliary verb itu juga ada modal. Nah, modal itu kayak apa aja ya, kayak will, may, should, dan teman-temannya. Itu semua keluarganya verb ya teman-teman. Jadi kunci utama dari mengidentifikasi soal TOEFL itu teman-teman harus tahu verb ya. Karena apa ya? Karena itu tadi kita akan memahami berbagai konsep kalimat ya. 1 kalimat, 2 kalimat, bahkan sampai 3 kalimat. Nah, selanjutnya kita akan langsung melihat keeroran, kesalahan dari kalimat yang mengandung verb yang salah ya. Verb yang salah itu yang mana? Yang bagaimana? Verb yang salah itu ketika subjek dan verb agreement itu tidak sejalan. Nah, tidak sejalan itu maksudnya apa? Ketika subjeknya singular, verbnya juga singular. Ketika subjeknya plural, verbnya juga harus plural. Nah, seperti itu. Ketika tenses juga termasuk ya, verb tergantung sama tenses juga. Kapan itu terjadi? Ketika ada, kita tahu time signal pertama. Nggak cuma time signal aja, tapi konsep 2 kejadian juga ada. Nah, ini ada di kelas grammar basic ya, konsep 2 kejadian. Terus apa lagi? Em, apa ya? Konsep 2 kejadian, time signal, sementara itu aja lah ya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas soalnya. Ya, contohnya, eh, wait, wait.
Oh. Anggap aja teman-teman belum tahu ya jawabannya apa. Minerals in soil exist in the same proportions in all of the oceans of the world. Nah, kalau soalnya seperti ini itu namanya soal written. Disebut written expression. Jadi mencari kata yang salah antara A, B, C, D, yang salah itu yang mana? Gitu. Yang mana guys kira-kira yang salah? Karena temanya tadi kan subject plus verb agreement ya. Kesesuaian antara subjek dan verb maksudnya. Ayo, yang mana guys? Silakan. Gak usah minta maaf kalau salah ya, langsung aja dijawab ya. Rika jawab apa Rika? Yang berapa, Miss? Bravo. Yang lainnya mana suaranya? Enggak sih, Miss. Oh, ada yang E, ada yang Bravo. Oke. Ada yang Alpha, ada yang Bravo. Ada yang Charlie nggak ya? Nggak ada. Ya udah. Akan dijelaskan. Untuk kalimat seperti ini kita harus mengidentifikasi apanya dulu. Ya, kalau kita mengidentifikasi secara cepat itu biasanya langsung aja cari verb-nya mana gitu ya. Hmm. Coba nomor satu ini verb-nya mana sih? Exist. Yes, exist. Untuk exist ini verb-nya singular apa plural ya? Singular. Nah, kalau ada S-nya itu singular ya. Kalau verb-nya singular berarti subjeknya mana? Subjeknya juga harus singular dong. Mana subjeknya? Mineral. Mineral. Tuh, kompak sekali ya. Oke, jadi minerals di sini ada S-nya, berarti dia singular apa plural? Plural. Iya, Plural. subjeknya plural. Berarti jodoh nggak sama verb-nya? Tidak. Tidak, berarti yang salah sudah terlihat yaitu bravo. Ya, itu. Oke, selanjutnya, ini nomor 2 ya. Bowling, one of the most popular indoor sports, are popular all over the United States and in other countries. Yang mana yang salah? Yang Charlie. Yang Charlie. Ada yang lain nggak selain Charlie? Semuanya ikut Charlie juga? Siap, yang Charlie Miss. Oke. Nah, untuk R ini verbnya plural apa singular ya? Plural. Oke, plural. Subjeknya siapa? Subjeknya mana? Bowling. Oke, bowling. Bowling itu adalah noun dalam bentuk gerund. Ya, seperti gerund ya. Seperti gerund maksudnya. Karena ada ing-nya. Ya kan, kayak reading, cycling, itu. Tapi bowling itu bukan gerund ya. Dia tetap noun. Noun yang memang bowling kata dasarnya juga bowling. Oke. Jadi ini subjeknya dalam bentuk singular. Otomatis kalau subjeknya singular, verbnya juga harus Singular. singular. Berarti C-nya yang harus diganti menjadi apa? Is. Betul banget ya. Gampang ya guys ya. So easy.
Oke, jadi ini akan Misli bacakan tentang rules. Tentang rules itu apa rules? Rules itu peraturan tentang subjek verb agreement. Jadi peraturan tentang kesesuaian antara subjek dan verb. Yang mana kalian harus familiar. Apa sih familiar itu bahasa Indonesianya? Terbiasa ya. Terbiasa tahu lah ya. Istilahnya familiar. Yang pertama, a sentence with two subject. Ya, kalimat dengan dua subjek joined by an itu disebut plural verb. Jadi ketika ada dua subjek ya yang mana digandengin sama kata n, dia harus pakai plural verb. Contohnya the chemistry lab and the physics lab are itu karena subjeknya itu ada n-nya ya. Yang kedua, some words and in s. Jadi beberapa kata yang diakhiri dengan huruf s ya, but are singular in form. Nah, many of these words are the names of fields of study. Contohnya economics, physics, itu ya, mathematics. Nah, ini disebut singular ya. Jadi beberapa kata yang biasanya diakhiri s itu kan plural ya. Tapi di sini disebut singular. Kenapa? Karena kita harus hafal ya. Karena dia itu memang nama, names of nama-nama ya. Biasanya itu nama bidang mata pelajaran. Nama mata pelajaran contohnya pelajaran ekonomi, pelajaran fisika, pelajaran matematika. Nah, mungkin yang lainnya juga. Kemudian selain bidang pelajaran juga ada nus. Nus ya. Nus itu diakhiri dengan huruf S, tapi dia itu singular juga. Jadi is another word of this kind. Jadi bukan mata pelajaran, tapi dia disebut singular. Nus. The news was. Nah, was itu kan berita ya. Sorry, news itu kan berita. Jadi berita kan biasanya udah disampaikan ya, udah terjadi. Maksudnya makanya pakai was bukan pakai is. Karena sudah. Economics is. Jadi jangan sampai terkecoh sama kata benda yang diakhiri dengan S. Selanjutnya, teman-teman juga harus hafal sama yang namanya irregular plurals. Nah, irregular itu berarti harus dihafalkan ya. Karena apa? Karena tidak beraturan. Contohnya apa? Singularnya child. Kalau pluralnya apakah childs? Enggak, tapi children. Ya. Singularnya, sorry, child. Pluralnya feet. Singularnya apa? Apakah yang lainnya? Apakah feet juga? Enggak, tapi food ya, food. Mungkin teman-teman ada yang eh, segenerasi sama Misli ya. Waktu itu ada film yang judulnya Happy Feet ya. Kakinya dua ya, Happy Feet. Bukan Happy Foot, tapi Happy Feet. Karena suka menari-nari penguin. Selanjutnya, pluralnya itu mice. Singularnya ada yang tahu nggak ini apa? Mouse. Yes, mouse ya. Dan lain sebagainya itu harus dihafal ya. Ini ada di kelas grammar basic. Ini cuma membrush up aja ya. Jadi tidak diakhiri dengan huruf S, tapi harus dihafalkan. Teman-teman juga bisa browsing di Google kalau misalnya sangat rajin ya. Tapi memang harus rajin ya. Nah, kemudian di sini ada contoh yaitu the woman apa women ya ini bacanya ya. Jadi kalau pakai e itu disebut plural. Nah, untuk yang singular adalah pakai a ya. Bacanya woman. Kalau pakai e bacanya women. Makanya di sini plural. Pakai were, are, bebas ya, tergantung kalimatnya. Ini kan cuma contoh aja. His feet are gitu. Oke. Selanjutnya, when a clause begins with the expletive there. Nah, teman-teman sudah pernah belajar tentang ini belum ya?
Jadi there itu kan preposition of place ya. There di sana gitu ya. Contohnya, there was. Apakah subjeknya itu there? Tidak. Tapi subjeknya adalah a loud. Jadi a loud noise. Ini subjeknya. Ini verbnya. Jadi untuk situasi seperti ini, verbnya didahulukan daripada subjeknya. Kenapa? Karena ada pseudo subjek. Jadi ini disebut apa? Subjek pengganti di awal. Atau pseudo, subjek palsu. Oke, jadi subjek sebenarnya adalah yang setelahnya. Kayak biasanya teman-teman itu sering mempraktekkan mungkin ya, there are many people. Nah, seperti itu. Jadi subjeknya adalah many people, verbnya adalah are. Karena ada there di sana. Ini namanya kalau kita sebut juga bisa sebuah keterangan tempat gitu ya. Ada lagi yaitu there were a few problems. Pada S-nya ya. Tapi kok di sini ada a few ya? Nah, itu nggak berarti dia itu apa namanya sebuah ya, tapi a few itu memang gandengan. Artinya apa? Sedikit masalah. Sedikit ya, a few, sedikit masalah ada S-nya. Jadi a few itu untuk sedikit yang bisa dihitung. Karena kenapa kok bisa dihitung? Karena ada S-nya ini ya. Ciri-ciri benda yang bisa dihitung itu ada S-nya. Oke, ciri-ciri selanjutnya yang harus kita pahami juga ada noun ya atau subjek yang diawali dengan kata each, every itu disebut singular hukumnya ya. Contohnya each state. Nah, verbnya itu harus singular has contohnya. Each of the representatives pakai was juga meskipun di sini pakai s ya. Jadi untuk kasus seperti ini kita jangan sampai terkecoh ketika ada preposition of phrase ya. Setelahnya itu pasti bukan disebut subjek utama, tapi each yang disebut. Every person was ya. Itu disebut singular. Selanjutnya, wah banyak ya ciri-cirinya yang harus kita agar familiar ya. The verb in relative clause depends on the noun to which the relative pronoun refers. The verb in relative clause. Clause itu kalimat yang ada conjunction-nya ya. Nah, depends on the noun to which the relative pronoun. Maksudnya adalah tergantung sama kata ganti benda yang digantikan, reverse, menunjuk ke siapa. Misalnya ya, was ini kan jatuh setelah that. Nah, that itu dia menggantikan siapa? Menggantikan the house. Itu. Domis kenapa? Kalau that-nya bisa dihapus, kalau kalau menggantikan that, kalau menggantikan the house kenapa harus ada that? Ya karena si penulis ingin ngasih tahu kalau setelahnya itu masih ada kalimat lagi. Kalau di sini kan masih cuma ada satu kalimat ya. The house-nya itu subjek. Kemudian ada penghubung antar kalimat ya, yaitu relative clause. Di sini disebut relative clause atau penghubung antara kalimat that was built. Nah, di sini seharusnya ada verb lagi gitu, kurang verb ya. Jadi the house that was built by misalnya by him is very expensive misalnya. Nah, baru ini ada dua verb is sama was gitu. Oke, selanjutnya. Jadi that itu was itu tergantung sama subjek sebelum that ya. Karena menggantikan the house jadi was. Contoh yang kedua yaitu the students who. Nah, who-nya ini menggantikan siapa? Menggantikan the students. Makanya pakai were atau are ya. Jadi the students who were selected in the school misalnya ya ditambahin sendiri.
Hmm, join ceremonial flag misalnya. Hmm. Jadi verbnya ada join sama were. Jadi join itu adalah verb dari yang plural ya, dari si the students. Kalau were itu juga dari si who, tapi who-nya itu menggantikan students. Jadi who di sini diartikan apa? Yang, gitu. That juga diartikan yang. Kalau misalnya the house itu digantikan who nggak boleh. Kenapa? Karena the house itu bukan orang. Kalau di sini the students itu who karena orang ya. The students itu orang. Kalau misalnya diganti that boleh, oh boleh. The student that were selected itu juga boleh. Karena that itu untuk semua ya, boleh. Oke. Selanjutnya ciri-ciri, nggak tahu yang keberapa ya. Selanjutnya saja. The number of, ya. Ingat-ingat teman-teman. The number of itu pasti plus plural atau, sorry, plus plural noun, ya. Itu pasti verbnya tetap singular. Ya, contohnya sejumlah pohon itu is hmm, sejumlah pohon itu misalnya ya, is going to be cut misalnya akan ditebang misalnya ya. Jadi tetap pakai is. Kenapa? Karena ada penanda jumlah the number of. Meskipun di sini jamak ya, terisnya itu pakai s karena the number of itu artinya sejumlah gitu. Nah, kalau a number of ya plus plural berarti verbnya juga harus plural. Contohnya a number of important matters have gitu. Jadi kalau the number of itu sejumlah, kalau a number of itu jumlah gitu ya. Jadi harus diingat-ingat antara the number sama a number. Kalau a number itu diikuti plural berarti verbnya juga plural. Kalau the number plural tapi verbnya singular. Itu ya. Selanjutnya masih kurang ini aja ya guys ya. Singular subject, subjek yang singular used with phrases such as ya, along with, accompanied by, together with, as well as, in addition to. Nah, itu namanya seperti plural ya, tapi dia tetap dihukumi singular verb nantinya. Contohnya, the mayor along with the city council is, misalnya ya, is here, misalnya ya. Jadi the mayor, Perdana Menteri atau apa ya itu ya, berhubungan dengan itu, bersama dengan yaitu city council di sini. Jadi pakai is, ini singular. Karena apa? Karena ditandai dengan adanya along with. Meskipun, jadi along with, kemudian as well as, in addition, itu nggak sama dengan and. Kalau and itu kan, and tadi ya, kalau and itu kan sama dengan plural ya. Nah, tidak untuk accompanied by, along with, together with, as well as, in addition, gitu. Jadi together with his friends, nah ini masih keterangan aja, Mark. Jadi subjeknya adalah Mark, verbnya itu has. Ini juga harus dihafalkan. Selanjutnya ada quantities of time. Quantities of time. Contohnya, mana ini? Oh, nggak ada di sini. Money, distance, and so on. Jadi itu pakai singular ya, quantities of time. Misalnya jam 5 tepat ya, pakai it is 5 o'clock gitu ya. Jadi bukan are ya, it are gitu enggak. Tapi tetap pakai is jadi singular. Kalau misalnya ini uang ya, jadi pakai singular juga. $500 was on the
table misalnya. Jadi ada uang $500. Jadi uang itu juga harus pakai singular ya, meskipun uangnya banyak. Kenapa sih? Ya karena uang itu sesuatu yang nggak bisa dihitung kecuali ada satuannya. Oke, jadi ciri-ciri yang ini tuh maksudnya adalah termasuk benda yang nggak bisa dihitung ya, karena butuh satuan dolar, rupiah, dan lain sebagainya. Kemudian tahun juga, waktu yang berhubungan dengan tahun, years. Meskipun 2 tahun itu pakai singular ya. 2 years has a very long time for me to wait for you misalnya. Kemudian untuk distance, jarak 10 miles is very short distance for me to meet you mungkin. Jadi 10 mili itu jarak yang sangat dekat menurutku. Misalnya. Nah, selanjutnya banyak sekali ya guys ya. Errors yang berhubungan dengan tenses. Nah, kalau misalnya tensesnya simple present itu seperti apa ya? Jadi contohnya itu ada kayak subjek, verbnya singular, subjeknya juga singular. Dana often stays. Di sini juga harus ada S-nya karena di sini ada keterangan waktu often. Ya, dana ini singular, verbnya juga singular. Jadi maksudnya kalau di dalam soal TOEFL mungkin ya, ini yang simple aja sih. Sudah ada keterangan often-nya, stay-nya diganti menjadi state. Boleh nggak seperti itu? Meskipun di sini tuh subjeknya itu singular, kalau verb-nya bentuk kedua, state itu benar nggak? Benar boleh saja, tapi di sini ada keterangan waktu often ya. Often itu ciri-ciri dari simple present, jadi nggak boleh. Harusnya stay-nya menjadi verb 1 yang ditambah s. Itu namanya konsep tenses ya. Selanjutnya kalau simple past ini contoh brush up aja sebentar ya. Nggak semua tenses nggak sampai 12 tenses itu enggak ya. Simple past. Nah, simple past itu tandanya adalah verb kedua. Move to. Tandanya apa? Tandanya ada keterangan waktu ago. Ini makanya pakai verb kedua. This house was built. Nah, ini pakai verb kedua juga. Sorry. Bukan verb kedua ya. Maksudnya adalah pasif. Nah, kalau pasif bentuknya pas itu berarti harus to be plus verb 3. Nah, to be-nya ini dalam bentuk kedua. Nah, to be kalau dalam bentuk kedua ya antara was sama were. Berhubung di sini subjeknya singular, this house berarti pakai was ya. Jadi, this house was built. To be plus verb 3. Pasif. Dinosaurs lived. Nah, ini pakai verb kedua. Kenapa? Karena ini ada keterangan waktunya, ago juga. Selanjutnya, terakhir nih ya. Present perfect. Teman-teman harus menyadari kalau present perfect itu adalah tenses yang tandanya ada kata since. Sejak ya, atau bisa juga durasi, contohnya for. Oke. Kalau selain sejak sama durasi for, ada juga recently. Nah, itu ciri-ciri tenses yang menggunakan present perfect. Miss Lee bacakan, Mr. Graham has worked for this company since 1990. Jadi Mr. Graham itu udah kerja di sini, kerja di perusahaan ini sejak 90. She hasn't been to a doctor for a year. Dia tidak ke dokter selama setahun. Gitu. Jadi tensesnya present perfect, namanya perfect itu pasti ada verb 3-nya, ya. Kemudian ditandai dengan adanya apa? Dengan adanya has. Karena verb 3 nggak bisa berdiri sendiri, itu harus diikuti oleh has atau have ya. Makanya di sini butuh has. Karena mau bilang tidak berarti pakai not. Has not been. Verb 3-nya to be itu adalah been ya. Yang selanjutnya Jennifer has recently returned from Europe. Jennifer baru-baru ini balik dari Eropa.
Oke guys, jadi itu keterangan brush up secara lengkap ya. Singkat lah ya. Singkat tapi lengkap. Oke, selanjutnya teman-teman bisa pelajari lagi ya. Di exercise ini ada ulangan. Di Google Form sudah disediakan ulangannya seperti ini. Kemudian nanti teman-teman bisa melihat kunci jawabannya secara langsung setelah mengerjakan semuanya. Habis itu bisa dilihat di video pembahasannya. Oke, so far so good, no question guys. Any question? No? Miss, Ya? yes. Berarti Miss kalau misal kan tadi kayak apa tuh namanya? Fluel Mm-mm. ya. Fluel singular. Itu kan berarti subjek itu kita lihat ya. Kalau misal menerangkan subjeknya apa, baru dia lihat singular atau plural. Nah, Iya. kecuali ada poin-poin yang tadi ya, kayak yang Ah, misal iya. kalau misal Hmm. kayak apa tadi teh ya, waktu atau apa itu udah jelas harus singular ya. Intinya harus dihafalkan yang Iya. udah pasti singular itu apa gitu. Iya, betul sekali. Kita harus menghafalkan tenses ya. Terus harus Nah, menghafalkan irregular noun tadi ya. Irregular noun tuh harus dihafalkan. Ini yang berarti Miss irregular. dalam soal itu kalau udah misalnya udah kelihatan nih tentang waktu, oh jangan terkecoh Hmm. dengan singular atau pluralnya gitu ya. Udah pasti misalnya itu singular, oh singular berarti ya. Fokus sama ciri khas dari singular atau plural itu, gitu Miss. Enggak. Ya enggak juga. Harus fokus ke semuanya. Hmm. Karena kan semua tenses juga ada aturannya, nggak cuma time signalnya ya. Ada aturan kayak misalnya has, have itu ya. Kalau misalnya singular itu pakai has. Kecuali yang simple past. Kalau simple past itu nggak ada singular sama pluralnya. Kalau simple past itu kan verb 2 aja ya. Kalau verb 2 itu ya mau singular mau plural tetap pakai verb kedua. Tapi kalau yang selain simple past kayak perfect itu kan ada auxiliary-nya. Kalau ada auxiliary-nya kan kita harus tahu ada has sama have. Kapan pakai has, kapan kapan pakai have gitu. Maksud saya gini Miss, misal kayak singular itu kayak tadi nih, kalau misal kayak di nama bidang tadi, economics, files, itu berarti udah pasti singular kan, gitu. Oh iya pasti itu sudah Ya, pasti jadi harus singular. dihafal pengecualian itu gitu ya. Ya betul sekali Miss. Harus hafal ya. Oke, Miss, thanks. Oke Miss. No question, no more question guys. No, nothing. Oke. Misal tutup kelas kita untuk malam ini. Semoga bermanfaat ya. See you on the next meeting. Inshallah on Tuesday again. We will meet in Zoom on the third Zoom. Ya. Misal screenshot lagi ya untuk penutupannya. Untuk kelas akhirnya ini ada bertambah soalnya. Oke, ada 16 ya. Oke guys, thanks for joining today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Miss.